Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Yang mana ini tidak pakai APBD, ini dari PT Arya Foundation. Dia membangun ini untuk membantu pemerintah. Bikin PRT sama Pusdialog ini disiagakan selama 24 jam memang dikhawatirkan, yaitu itu preventif dulu yang sekarang ini. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pemkot Serang akan normalisasi Kali Sepang tanpa dana APBD. BPBD Pandeglang intensifkan pengawasan di daerah rawan bencana. Berikut berita selengkapnya. Panitia Khusus atau Pansus DPRD Banten membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD pemerintah Provinsi Banten tahun 2025-2029. Dalam dokumen yang dibahas, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di akhir masa jabatan Gubernur Banten Andra Soni dan juga Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma ditargetkan menurun tipis menjadi 6,39%. Sementara jumlah pengangguran perkotaan hingga Februari 2025 sudah mencapai 6,65% dan pedesaan 6,62%. Adapun target penurunan jumlah pengangguran per tahunnya tahun 2025 Pemprov Banten menargetkan pengangguran menurun menjadi 6,87%. Tahun 2026 menurun menjadi 6,75%. Tahun 2027 menurun menjadi 6,74%. Tahun 2028 menurun menjadi 6,54% dan tahun 2029 menurun menjadi 6,39%. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Banten Mahdani memastikan kesiapan Pemprov Banten untuk merealisasikan target-target penurunan jumlah pengangguran di masa kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan juga Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma. Meskipun diakuinya saat ini banyak terdengar kasus pemutusan hubungan kerja ataupun PHK akibat situasi ekonomi yang kurang bagus. Pemerintah Kota Serang mengklaim akan melakukan normalisasi Kali Sepang tanpa menggunakan dana APBD. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan. Kali Sepang ini tembusannya ke situs Cikulur yang mana nanti dalam proses sertifikasi oleh provinsi. Pemerintah Kota Serang bersama PT Arya Foundation akan menormalisasi Kali Sepang yang mengalir menuju situ Cikulur. Normalisasi ini dilakukan dalam rangka menanggulangi banjir. Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan, normalisasi ini menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir di wilayah tersebut. Bahkan proyek ini dikerjakan tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Budi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penyelesaian persoalan banjir. Ini adalah bagian daripada banjir, yang mana ini tidak pakai APBD, ini dari PT Arya Foundation. Dia membangun ini untuk membantu pemerintah secara bertahap, pihak swasta bahu-bahu untuk membangun. Insya Allah ini bisa berdampak kepada perusahaan-perusahaan lain yang berada di Kota Serang, berkolaborasi, sangat membantu sekali pemerintah kota dan penanganan banjir. Selain itu, Budi Rustandi berharap masyarakat tidak lagi membangun secara liar di sekitar aliran sungai. Ia menilai kawasan Kali Sepang bisa menjadi contoh positif penataan daerah aliran sungai yang bersih dari bangunan liar. Harapan besar saya tidak ada lagi bangunan liar yang di sepadan sungai. Ya, kita contohkan di sini, alhamdulillah ya, di sini semua tidak ada bangunan. Proyek normalisasi
koordinasinya sangat mudah. Di sisi lain, lahan situ Cikulur sendiri masih dalam proses sertifikasi oleh pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Kota Serang berharap langkah ini menjadi awal penataan terpadu kawasan aliran sungai dan situ yang lebih berkelanjutan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang mengintensifkan pemantauan di sejumlah titik rawan bencana. Selengkapnya Dendi Farensyah melaporkan. Kita bikin suatu wawarkai gitu ya, berarti waspada terutama daerah rawan banjir dan rawan longsor di daerah yang memang berpotensi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBDPK Kabupaten Pandeglang mengingatkan masyarakat khususnya yang bermukim di pesisir dan bantaran sungai agar lebih waspada karena musim hujan belum usai. Soalnya tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir berpotensi menyebabkan banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Kepala Seksi Strategi dan Pengendalian Operasi BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Denny Musadat mengatakan, selama cuaca buruk pihaknya terus melakukan pemantauan ke semua wilayah Pandeglang sebagai upaya mengantisipasi banjir. Dia mengatakan ada 11 kecamatan yang rawan terjadi banjir dan longsor, yaitu Kecamatan Patia, Sobang, Cisata, Panimbang, Sukaresmi, Munjul, Sindang Resmi, Cikesik, Labuan, Pagelaran, dan Kecamatan Picung. Bagi warga yang tinggal di lokasi itu diharapkan agar selalu meningkatkan kewaspadaannya. Yang keempatnya kita jaga Pak, tim PRT sama Pusdalok ini disiagakan selama 24 jam memang gitu. Dikhawatirkan yaitu itu preventif dulu yang sekarang ini ya. Jadi kan kebanyakan kayak kemarin hujan sedikit udah banyak yang tumbang tuh pohon. Kalau kita nggak siap-siap dari sekarang kewalahan. Kemudian sarana prasarana kita siapin ini dari sensor. Kalau misalkan mulai ngebersihin perahu karetnya kita bersihin, motor tempelnya. Pokoknya segala armadanya lah yang kita siapin buat nanti menghadapi itu. Melihat kondisi dan curah hujan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi di Kabupaten Pandeglang. Oleh karenanya dia meminta kepada masyarakat yang tinggal di lokasi rawan banjir untuk waspada dan berhati-hati. Meskipun pihaknya sudah menyiagakan personel untuk melakukan pengawasan dan memberikan pertolongan pertama. Menurut Denny, salah satu faktor penyebab banjir bukan hanya karena terjadinya pendangkalan sungai, melainkan karena ada aliran air yang tersumbat akibat sampah. Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan karena bisa menjadi penyebab banjir. Dari Pandeglang, Banten, Dendi Farensyah melaporkan. Bupati Lebak dorong sinergitas pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan infrastruktur dan juga jalan desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti. Bagaimana kita mengoptimalkan Lebak sebagai daerah penghasil pangan, juga bagaimana kita mengedepankan kehidupan layak yang ada di Huntara menjadi hunian tetap di Lebak Gedong dan juga Cipanas. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur khususnya di sektor jalan desa dan penyediaan hunian layak bagi warga Lebak di Kecamatan Lebak Gedong dan Cipanas yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya dalam keterangannya usai melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Banten. Bupati Hasbi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Lebak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk mengoptimalkan potensi Lebak sebagai daerah penghasil pangan. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 213 titik jalan desa yang telah diusulkan oleh Pemkab Lebak kepada pemerintah Provinsi Banten untuk segera dibangun. Dari total panjang 1.617 km jalan desa yang ada di Lebak, sebagian besar masih belum tersentuh pembangunan sehingga memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah provinsi. 213 titik yang sebetulnya jalan desa yang kita usulkan kepada pemerintah Provinsi Banten. Kami berharap kawan-kawan anggota DPR, DPRD Provinsi Banten untuk mendorong kepada pemerintah Provinsi Banten karena di Lebak sekali lagi disampaikan sebagai daerah penghasil pangan ini jalan-jalan desa harus dibangun. Ada 1.617 km jalan desa yang... Lebih lanjut, Bupati Hasbi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur secara bersama-sama sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk kemajuan Lebak. Pemkab Lebak berharap kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan provinsi dapat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Celia Winarti, RRI Banten melaporkan.
Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki akan membentuk kembali susunan skuad Garuda Pertiwi jelang kualifikasi Piala Asia 2026. Pernyataan ini disampaikan Mochizuki usai dipanggilnya sejumlah pemain untuk pemusatan latihan atau TC Timnas Putri Indonesia. Menurut Mochizuki, penambahan pemain baru ke tim tentu akan menjadi tantangan baik baginya dan juga seluruh tim. Namun pelatih asal Jepang ini menilai kondisi ini juga akan memiliki dampak positif bagi tim. Timnas Putri Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Asia 2026 dan menjadi tuan rumah untuk Grup D. Indonesia tergabung di Grup D bersama Taipei, Kirgistan dan juga Pakistan. Garuda Pertiwi akan menjalani laga perdana menghadapi Kirgistan pada Minggu 29 Juni 2025 mendatang. Laga ini akan dimainkan di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Banten. Adapun kualifikasi Piala Asia 2026 ini akan berlangsung pada 23 Juni hingga 5 Juli 2025. Dan pada kualifikasi kali ini akan ada 34 tim yang akan berkompetisi di 8 grup kualifikasi. Sekian warta berita saat ini. Pemkot Serang akan normalisasi Kali Sepang tanpa dana APBD. BPBD Pandeglang intensifkan pengawasan di daerah. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.